Nurul Mukmin, sudah bisa mendengarkan suara saya? Sudah, Pak. Anda di daerah mana? Saya di SMK Negeri 69, Pak, di Di, Rawa Bandung. di mana? Jakarta, Jakarta Oh, Timur, Pak. Jakarta. Hujan nggak di tempat Anda? Mendung, Pak. Mendung. Kalau kami di sini sudah turun nih, jadi gelap sekali. Mudah-mudahan tidak ada hambatan nanti wifi-nya. Baik, Tadi sudah berapa kali mati. Baik, kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anda diberi kesempatan 2-3 menit menyampaikan isi dari tesis Anda. Silakan. baik, Pak. Saya izin share screen dulu ya, Pak. Silakan. Pokoknya jangan lebih dari 3 menit. Baik, Pak. Baik, sudah terlihat ya, Pak. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Profesor Dr. Haji Muhammad Darwis Hude MSI, yang terhormat Dr. Ahmad Sunhaji MPDI. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mohon izin untuk memberikan paparan terkait hasil temuan dari tesis yang saya angkat melalui judul internalisasi nilai-nilai moderasi beragama dalam pembentukan kepribadian peserta didik di SMK Negeri 69 Jakarta. Berdasarkan pada latar belakang rumusan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi adanya pemahaman peserta didik terkait internalisasi nilai-nilai moderasi beragama, menguraikan strategi dan metode dalam pelaksanaan internalisasi moderasi beragama, dan yang ketiga menganalisis adanya dampak internalisasi nilai moderasi beragama terhadap sikap, pola pikir, perilaku peserta didik di SMK Negeri 69 Jakarta. Tujuan ini dimaksudkan untuk menyiapkan peserta didik memiliki pemahaman terhadap nilai-nilai moderasi beragama agar tidak menimbulkan kekacauan akibat isu-isu sensitif yang kontroversial seperti aksi-aksi intoleransi, paham radikalisme, tawuran antar pelajar, bullying, dan gerakan perpecahan seperti terorisme maupun yang menimbulkan diskriminasi terhadap kehidupan bermasyarakat yang plural. Maka lembaga pendidikan perlu menanamkan kepada setiap peserta didiknya sebagai warga sekolah untuk menjadi role model di sekolah itu sendiri. Hal ini sebagai ikhtiar dalam membentuk kepribadian bagi peserta didik yang mengalami penurunan pada indeks karakter siswa yang disebutkan pada pendahuluan latar belakang masalah penelitian saya. Adapun hasil dan kesimpulan yang saya dapatkan melalui pemahaman peserta didik terkait internalisasi nilai moderasi beragama, yang pertama adalah melalui kurikulum. Yang kedua melalui hidden kurikulum, di mana setiap peserta didik ini dibentuk pemahamannya kepada seorang guru dalam mengarahkan, memotivasi peserta didik pada potensi yang dimiliki oleh setiap siswa. Dan ini mendorong untuk mereka berpikir terbuka, saling menghargai, dan untuk berekspresi dalam kebebasan beragama. Yang terakhir adalah melalui interaksi lingkungan sekolah melalui program 5S atau akronim daripada senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Yang kedua, strategi pelaksanaan internalisasi moderasi beragama melalui bedah kasus viral, ceramah, kultum, bahkan mimbar Jumat yang semua itu berkonsep pada tema-tema moderasi. Yang kedua, integrasi melalui mata pelajaran seperti misalnya pendidikan agama Islam, PKN, bahasa, dan sejarah. Dengan diskusi bedah kasus viral itu diharapkan peserta didik mampu diarahkan oleh guru dalam membuat sebuah pemikiran mereka untuk tumbuh terbuka dan memiliki kemampuan berpikir kritis. Yang terakhir adalah implikasi atau dampak yang ditimbulkan dari nilai-nilai moderasi beragama terhadap sikap, pola pikir, dan perilaku, bahwa ada terciptanya nilai kejujuran, kemudian keterbukaan dalam berpikir saat berinteraksi dan bergaul baik di kelas maupun di lingkungan pada umumnya. Yang kedua, implikasi lain yang juga turut dirasakan terciptanya toleransi terhadap umat beragama
adanya ruang kerjasama dan kolaborasi antar peserta didik dan warga sekolah yang berbeda suku, berbeda keyakinan, berbeda agama dan pandangan. Inilah yang disebut moderasi beragama. Demikian paparan singkat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dipersilakan Dr. Ahmad Sunhaji, PDI. Stop Terima share kasih, dulu. Bro. Baik, Pak. Yang mulia Prof. Darwis dan Pak Nurul Mukmin, selamat karena sudah ikut ya, bisa ikut ujian. Ya, pertama begini, saya secara tulisan dulu lah. Ini nampaknya banyak yang perlu direvisi ya. Saya mulai saja yang tengah-tengah saja, 67 misalnya. Coba lihat halaman 67. Baik, Pak. Footnote 14 itu ada yang salah, Bapak tahu salahnya di mana? Salahnya pada tanda kutip, Pak. Tanda kutip pada ruang moderasi beragama, kalimat itu dan harusnya dicetak miring nih, pada link terkait. Nah, tanda petiknya nggak salah. Ya, sumbernya itu yang harus ditalikan. Oh, ya. Baik, Pak. Ya, dan model begitu banyak. Coba lihat di halaman 92 juga begitu. Malah di sini nggak ada tanda petiknya. Dan itu banyak ya, nanti Bapak cek lagi di footnote. Itu Baik, banyak Pak. sekali yang salah. Kemudian di eh, profil, kayaknya ini apa ya, profilnya ini terlalu banyak, Pak. Nggak ada sumbernya juga ini Bapak profilnya ya. Profil sekolah, Yang Pak. depan ada sumbernya, yang belakang-belakang strukturnya apa ini nggak ada sumbernya gitu ya. Terus ya tadi terkait footnote tadi misalnya. Itu di halaman 112 tuh Rezi, M. Tapi yang dibalik-balik udah banyak itu. Namanya dibalik-balik. Baik, Pak. Coba eh, ini banyak sekali foto-foto ya. Apa manfaatnya di sini? Coba saya minta dijelaskan contoh misalnya. Foto halaman ini tadi foto halaman 135. Coba gambar di 135. halaman. Ya, itu apa penjelasannya? Ya. Ini salah satu kegiatan moderasi ibadah yang menanamkan nilai-nilai 135, religius. 135. Yang Baik. foto 4.D itu. Ya, ini dokumentasi saya ketika mewawancarai guru bimbingan konseling, Pak. Ada kaitannya apa dengan pembahasan saya? Ini untuk mengetahui sejauh mana Cek. jelas, Pak. Sorry. Ya. Untuk mengetahui sejauh mana hasil penelitian saya terkait wawancara peserta didik. Enggak, gambar itu tidak menjelaskan itu toh. Ya. Nah, jadi Bapak yang pasang gambar-gambar semua itu enggak ada kaitannya dengan penjelasan. Itu ditaruh di lampiran. Terus Baik, Pak. ini mumpung 135 ya. Kalimat-kalimat yang Bapak susun juga bingung kan. Contoh misalnya 135 tadi 5 huruf. Saya udah baca. Mohon maaf, Pak, suaranya hilang, Pak. Saya mendengarnya tidak begitu Oke, jelas. tetap di halaman 135. Ya. Sudah. Pak. Itu di 5 kurung. Moderasi dalam beribadah. Ya. Tapi enggak, saya baca isinya. Enggak ada itu moderasi dalam beribadahnya. Dalam praktek dan tata cara melaksanakan ibadah sholat dan seterusnya. Belakangan malah Bapak bicara Abu Bakar itu memerintahkan memerangi. Ya, memerangi dan melawan mereka orang yang murtad dan bukan bayar zakat. Tapi kalimat terakhirnya agak lucu. Ya. Guru tersebut menjelaskan lebih lanjut mengapa Abu Bakar
tidak memberikan zakat. Kok nggak berikan zakat sih? Dan berperang melawan mereka yang tidak mengaku sebagai nabi. Ini rancu sekali. Ya, yang model-model seperti ini, yang kalimat-kalimat rancu maksudnya, itu cukup baik. Coba lihat lagi halaman 133. Ya, Pak. Nah, itu tafsir Jalalain. Maka berkat, apa itu berkat? Nah, Habibah Rahmatin itu ya. Oh, berkat maksudnya. Jadi kalau ngambil tokoh itu tidak diambil semua begini. Maksudnya kalimat mana yang kemudian Bapak angkat menjadi alasan Quran ini dijadikan dalil. Jadi misalnya ayat ini 159 ini mulai dari fabima rahmatim minallahi lintalahum dan seterusnya. Kalimat mana yang itu kemudian dijelaskan dari mufasir. Jadi bukan begini meme-nya apa ininya apa dan gitu. Kembali ke footnote, ini di halaman 132-nya, Bapak menyebut Ahmad Taufik ini berulang-ulang sampai 6 kali itu. Bapak tahu, bolehnya itu maksimal berapa kali? 3, Pak. 3. Jadi, nggak boleh lebih dari 3. Dan yang model begitu, itu banyak juga. Oke, saya kira cukup, Prof. Mohon maaf, Pak, suaranya, Pak. Ya, saya cukup, Prof. Oke, baik. Coba buka halaman 42. Ya, Pak Prof. Footnote, paragraf terakhir itu Hasan Langgulung. Ya. Coba baca. Hasan Langgulung dalam tulisannya Perspektif Baru dalam Perkembangan Psikologi Modern. Sumbangan Islam menyatakan bahwa psikologi Islam merupakan. Oke, sebentar. Itu kutipannya kenapa Suparlan? Saya mendapatkannya dari kutipan jurnal, Pak. Ya, bagaimana caranya kalau seperti itu? Kan tidak begitu. Kalau Anda mengatakan Hasan Langgulun dalam tulisannya, Perspektif Baru itu juga judul buku ya. Nah, itu seolah-olah Anda membaca judul buku itu. Jadi gimana caranya? Jadi harus Anda mengatakan Hasan Langgulung itu S-nya cuma 1 ya, Hasan Langgulung. Sebagaimana dikutip oleh Suparlan S, nggak ada lagi Perspektif Baru itu. Menyatakan bahwa psikologi Islam merujuk kepada 4 istilah. Jadi gitu, ya. Baik, Pak. Baru yang 24 di mana salahnya? Footnote itu. Pengutipan Suparlan. Ya, tadi sudah. Terus? Kemudian di pada titik perspektif Al-Quran harusnya tidak ada titik, koma. Yang mana perspektif Al-Quran? Oke, dan itu harus tanda petik. Ya. Jadi psikologi sebelum huruf P itu ada tanda petik dan sesudah Al-Quran. Ya. Ya. Baik, Pak. Kemudian ini tadi soal foto-foto itu foto-foto dibuang semua. Dalam tulisan akademik itu tidak boleh ada gambar-gambar apalagi foto ya. Kecuali dia menjadi objek kajian. Kalau ini kan tidak menjadi objek kajian. Jadi buat di lampiran saja, lampiran aja di belakang. Halaman 171. Itu apa itu? Hasil wawancara banyak sekali di daftar pustaka. Memang hasil wawancara itu daftar pustaka. Pustaka itu artinya apa, Nurul? Sumber-sumber terkait.
Enggak, pustaka itu. Kata pustaka itu artinya apa dalam bahasa Indonesia? Eh, Kajian yang sudah dibukukan, Pak. Buku. Buku, Memang wawancara buku. bukan, Pak. Ya mengapa ditaruh di situ hasil wawancara? Jadi nggak perlu dicatat di situ hasil wawancara itu. Karena Anda sudah menyebutkan di bodinya di dalam, di badan tulisan wawancara yang perlu itu adalah yang ini apa namanya lampiran pedoman wawancaranya ini pertanyaan dan jawabannya. Yang Baik, tidak ada ini hanya pertanyaannya ada tapi jawabannya mana? Nah, itu harus ada Anda tulis juga. Oke, baik. sekarang saya mau tanya, seperti apa sih internalisasi nilai-nilai moderasi beragama di SMK itu? Internalisasi itu kan memberikan sebuah penanaman, penghubungan antara satu nilai-nilai agama. Ya, itu saya tahu. Sekarang bagaimana modelnya? Bagaimana strategi yang digunakan? Bagaimana menerapkannya? Pertama melalui satu ruang diskusi, Pak. Kemudian di situ nanti ada dibedah seperti saya tadi kutip, bedah kasus viral. Kita lihat apakah peserta didik mampu menganalisis dari keterkaitan pemahaman mereka terhadap moderasi beragama, eh, seperti misalnya kasus-kasus intoleransi, kecenderungan mereka bagaimana, memprihatinkan atau tidak. Oke, Kemudian terus? kemudian nanti ada satu apa namanya, evaluasi dari seorang guru, kemudian setelah itu merefleksikannya agar satu internalisasi itu memiliki satu hasil yang positif untuk diterapkan, Oke, pada pelajaran apa diterapkan model itu? Atau ada seperti waktu khusus? pada pada pelaksanaannya itu melalui materi pendidikan agama Islam dan beberapa integrasi terkait mata pelajaran lain seperti pendidikan kewarganegaraan, dan juga ada sejarah di situ, Pak. Bagaimana Anda mengetahui bahwa seseorang itu moderat atau tidak? Siswanya, moderat atau tidak? Siswa yang moderat dikatakan memiliki pandangan yang tidak menimbulkan sisi ekstrim kepada sesuatu yang disebut ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Kemudian mereka cenderung memiliki satu sikap yang berada di tengah-tengah dalam pandangan keislaman. Jadi tidak memponis kepada sesuatu yang dianggap salah, walaupun setiap orang memiliki argumen untuk bisa menyalahkan itu. Atau Oke, sebaliknya. apa sih sebetulnya indikator moderasi beragama itu? Indikatornya ada jalan tengah dalam cara pandang seseorang terkait satu isu atau sesuatu yang yang berdampak kepada eh, seseorang itu dianggap punya jiwa keekstriman gitu, Pak. Anda harus baca dulu buku-buku moderasi beragama kalau gitu. Ada 4 indikator moderasi beragama itu. 1, anti kekerasan. Ya, 2, toleransi. toleransi. 3, 3, keadilan, Pak. komitmen terhadap Eh, kebangsaan. kebangsaan. Ya, itu terima dia misalnya NKRI, Pancasila, dan seterusnya. Ya, Terus adaptif terhadap nilai-nilai lokal, iya, budaya lokal. menerima budaya lokal. Nah, itu 4 itu. Jadi kalau dalam diskusi itu misalnya muncul dia 4 itu atau salah satu di antaranya, itu berarti masuk dalam kategori. Jadi tidak selalu tengah itu mesti moderat loh ya. Ya, betul, Pak. Ti- Sepakat, Pak. Tidak semua hal yang di tengah itu mesti apa namanya yang moderat. Jadi moderat itu maknanya banyak. Ya memang ada hal nanti memang tengah-tengah. Tapi ada juga nanti hal yang tidak mesti harus disebut. Nanti Betul. kalau moderat itu dengan arti tengah, ya udah Pak, saya mau nilainya 5 aja. Itu moderat tuh. Tidak Ya,
Tidak, Pak. Iya, jadi bukan begitu. Ya. Nah, itu indikatornya tadi 4. Jadi kalau sudah ada masuk pada indikator itu, berarti dia disebut dia moderat. Ya, oke, baik. Nanti lengkapi ya itu karena referensinya banyak itu soal itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Untuk Anda tidak usah keluar, tetap di situ saja. Dua lagi. IPK 3,52, yudisium amat baik. Memutuskan bahwa saudara nama Yulianti, NIM 2125-20038, judul tesis implementasi metode TMI dalam pengembangan potensi peserta didik di TK Alhamidiyah Depok, Jawa Barat, dinyatakan lulus, nilai ujian tesis 92, IPK 3,74, cum laude atau terpuji. Memutuskan bahwa saudara nama Alifa Nur Rukfa, NIM 1925-20117, judul tesis implementasi metode Amaba dalam meningkatkan daya tarik belajar Al-Quran anak usia dini tunarungu di SLB Islam Kotrun Nada, Yogyakarta. Dinyatakan lulus, nilai ujian tesis 88, IPK 3,45, yudisium amat baik. Memutuskan nama bahwa saudara nama Nurul Mukmin, NIM 2125-20029, judul tesis internalisasi nilai-nilai moderasi beragama dalam pembentukan kepribadian peserta didik di SMK Negeri 69 Jakarta. Dinyatakan lulus, nilai ujian tesis 89, IPK 3,57, yudisium amat baik. Memutuskan bahwa saudara nama Afifuddin Songyanan, NIM 1925-20097, judul tesis implementasi pembelajaran seni baca Al-Quran di Pondok Pesantren Al-Kausar, Pondok Cabe, dan dampaknya terhadap peningkatan sadar lingkungan, dinyatakan lulus dengan syarat perbaikan yang cukup besar ya. Nilai ujian tesis 84, IPK 3,40, yudisium amat baik. Dan kepada saudara-saudari diberikan hak memakai gelar Magister Pendidikan MPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan sebagai tanda kelulusan akan diserahkan ijazah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ijazah akan diberikan setelah yang bersangkutan menyelesaikan seluruh administrasi keuangan dan menyerahkan harga tesis yang telah disahkan oleh Dewan Penguji
serta kelengkapan pendukung lainnya paling lambat 2 bulan. Saya ulangi, 2 bulan sejak tanggal ujian tesis hari ini. Kami menyampaikan selamat kepada saudara-saudara semua yang telah dinyatakan lulus, meskipun tadi ada yang harus memperbaiki dengan perbaikan yang cukup besar, tidak apa-apa. Yang penting harus diselesaikan perbaikan itu dan mendapatkan tanda tangan dari semua penguji. So, kalau tidak dapat tanda tangan semua penguji, tim penguji, maka dalam waktu lewat dari 2 bulan itu Anda harus ujian ulang. Hidup ini pilihan, Anda mau memilih diuji ulang lagi, silakan, atau mau memperbaiki dalam waktu yang singkat, enggak singkat-singkat juga sih, sebetulnya 2 bulan itu cukup lama juga. Kalau mau dikerjakan mah selesai ya, insya Allah. Tapi khawatirnya nanti pulang-pulang terus langsung semua dilempar-lempar, tokonya lempar-lempar, tahu-tahu lupa perbaikannya itu. Jadi harus dalam waktu 2 bulan. Sekali lagi selamat pada saudara-saudara. Sebelum ditutup ada informasi dari Kak Prodi, silakan. Terima kasih, Prof. Yang saya muliakan, Prof. Darwis, dan teman-teman yang lebih berbahagia. Jadi nampaknya senyumnya sudah berbeda dari sebelum ujian, gitu ya. Ya, alhamdulillah. Pertama, saya atas nama pribadi maupun MPI mengucapkan selamat, ya. Selamat. Alhamdulillah dinyatakan lulus semuanya. Dan catatan itu penting, jadi segera diperbaiki. Ini semangatnya berbeda. Kalau kemarin semangat untuk mengumpulkan dan ujian, itu biasanya lebih tinggi dibanding semangat memperbaiki. Tapi makanya harus dibalik nih, memperbaiki itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah kalau tidak selesai di 2 bulan, itu bisa ada konsekuensi ujian ulang. Nah, yang kedua, kami menghargai penelitian teman-teman. Karena itu bentuk penghargaannya sekaligus menjadi persyaratan untuk mengambil ijazah. Jadi ini hasil penelitiannya itu nanti dipublikasikan, karena ini penting ya, dipublikasikan dalam bentuk jurnal online, paling tidak syukur-syukur yang reputasinya bagus. Entah ada sintanya berapa, itu lebih bagus, atau yang lebih bagus lagi juga boleh. Ini penting nih penelitian ini. Juga dipublikasikan dalam bentuk buku yang ber-ISBN. Dimanapun saja boleh, tapi ini bagian yang kemudian menjadi apresiasi teman-teman atas penelitian yang dilakukan. Saya kira demikian, terima kasih dan selamat sekali lagi. Mohon maaf kalau selama ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke program. Baik, penting tadi ya, untuk perbaikan itu dilakukan dengan cermat karena karya Anda ini nanti akan ditaruh yang namanya di repositori. Repositori itu akan dibaca oleh orang sedunia. Saya belum mendapat informasi apakah dari akhirat juga ikut membaca, tapi semua karya yang dimasukkan dalam repositori itu akan terbuka pada seluruh manusia di dunia ini. Dan Anda jangan mengatakan, masa iya sih orang-orang misalnya dari Brazil akan baca. Orang sekarang dengan alat penerjemah yang begitu gampang, ya bisa saja orang yang tidak mengerti bahasa Indonesia akan membaca tulisan-tulisan Anda. Jangan sampai ada plagiat. Anda mengambil pendapat orang, tidak mencantumkan
sumbernya dan nanti di kemudian hari Anda dikomplain, itu bisa jadi gelar Anda akan dicopot. Dan itu sudah banyak bukti-bukti yang menunjukkan bahwa betapa plagiarisme itu sangat diharamkan dalam dunia akademik. Ada profesor dicopot gelar profesornya. Belum lama dari ITB 2 orang doktor dicopot gelar doktornya. Apalagi cuma baru MPD. Itu jadi tolong betul-betul diperbaiki, jangan ada yang salah baik konten maupun teknis, karena itu akan dibaca oleh masyarakat umum. Nanti mencibir itu. Si Anu ini masa kayak gini ini. Ini mah kayak karya anak SMP, anak SMA, nah kan malu nanti. Bukan hanya yang malu Anda, tapi institusi juga ikut malu, pembimbing Anda juga ikut malu. Tapi sebaliknya, kalau karya Anda, hasil penelitian Anda itu bagus dan dikutip oleh banyak orang, bukan hanya Anda yang bangga, institusi juga ikut bangga, pembimbing Anda juga ikut bangga. Jadi tolong diperhatikan. Laksanakan dengan baik, jangan pernah mengatakan, ini kan sudah selesai, karena tetap akan dilihat oleh semua orang. Siapapun bisa melihat karya Anda. Jangan sampai tadi memalukan. Baik, begitu salam sama keluarga. Sampaikan saya sudah selesai, jangan ada yang sama keluarganya masih minta SPP, masih apa, ini tabungannya masih untuk bayar SPP, padahal udah selesai. Sampaikan, Alhamdulillah hari ini udah selesai, yang selama ini tabungan terkuras, sekarang bisa stabil kembali. Biasanya kalau udah tambah gelar itu, kalau ada diundang acara-acara, entah khotbah, entah seminar, itu amplopnya juga udah tambah itu. Ya, apalagi nanti kalau mengambil lagi S3, karena Anda berpeluang menjadi profesor. Kalau sekarang belum. Jadi syarat untuk jadi profesor itu harus doktor. Tapi pendidikan di doktoral itu tidak main-main. Kalau masih gaya, ada sebagian teman-teman menulis dengan seadanya, nah itu nggak bisa nanti. Nanti Anda akan bermasalah besar. Itu saja, dan tadi sudah sampaikan, mungkin selama kita berinteraksi ada hal-hal yang kurang menyenangkan, kita saling memaafkan. Selamat bekerja ya, bukan selamat selamat bekerja lagi, maksudnya perbaiki, terutama yang tadi banyak sekali diminta untuk ada yang sampai 1 bab harus diselesaikan, itu harus ditulis ulang dan seterusnya. Dan Andalah yang melihat mana yang memang layak dan tidak, dan kemudian dikonsultasikan kembali ke pembimbing, dan tadi itu membuat tulisan segala macam supaya Anda bisa mengambil ijazah, karena syarat-syarat itu diperlukan untuk mendapatkan ijazah, termasuk nanti mengikuti wisuda pada waktu yang ditentukan. Tetapi andai kata Anda mau lanjut ke S3 entah di mana saja, Anda cukup minta surat keterangan lulus dari pasca, dan itu bisa digunakan untuk mengikuti tes di program S3. Karena Anda hari ini sudah resmi menyandang gelar MPD. Walaupun tadi masih ada yang rabun-rabun itu MPD-nya, karena masih banyak harus diperbaiki. Ya, ada yang sudah jelas, ada yang masih rabun gitu ya, masih samar-samar. Baik, terima kasih, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Darwis, Prof. Darwis Pak dan Prof. Sun, Sunhaji. bimbingannya. Terima kasih, Pak. Finally. Alhamdulillah. Assalamualaikum.